Baik, perkenalkan saya pun nama Melinus Jikwa, biasa dipanggil Meli. Saya adalah pemilik dari kedai Miji Coffee. Ya, untuk Miji Coffee sendiri sudah berdiri hampir kurang lebih 5 tahun. Ya, dia berdiri di tahun 2021. Jadi kalau latar belakang Miji Coffee sendiri, ya awalnya itu saya jualan yang berbeda, tidak kayak sekarang kan kedai kopi. Kalau dulu itu saya jualan es jeruk pras, ya seperti saudara-saudara pada umumnya biasa jual pakai gerobak, terus taruh di motor keliling. Terus juga bisa pakai gerobak dorong juga, biasa keliling seputaran Sentani. Itu saya mulai dari sejak saya tamat SMA 2019. Saya langsung terjun ke jualan sampai akhir 2020, ya 2021. Ya di situ saya pikir 3 tahun cukup lumayan panjang untuk saya pribadi, karena yang saya lihat khususnya kita anak-anak yang di Papua ini, kalau mau jualan itu paling lama itu bertahan paling lama 1 tahun. Jadi menurut saya mungkin 3 tahun itu hal yang cukup panjang untuk saya, dan itu menjadi motivasi untuk saya bisa berkembang lagi. Jadi dari jeruk saya waktu itu berpikir untuk mau kembangkan dia seperti apa. Jadi waktu itu saya sempat bertanya-tanya kepada kakak-kakak, teman-teman juga yang sudah lama di dunia usaha. Saya coba tanya-tanya untuk minta ide, saran dan segala macam. Puji Tuhan akhirnya saya ketemu dengan salah satu kakak di jemaat juga di gereja. Akhirnya saya cerita sama kakak dia, kakak saya ini begini-begini, saya mau jualan, saya ada jualan jeruk, tapi saya mau inovasi, mau kembangkan dia seperti bagaimana. Saya minta saran kayak begitu. Ya, jadi kakak dia saya datang, dia bilang suruh saya datang ke dia tempat, ke dia rumah. Saya dikenalkan untuk minum kopi, dari kopi yang tidak seperti biasanya saya minum, kayak kopi-kopi saset yang dari toko. Tapi ini saya dikenalkan untuk minum kopi yang lebih real kopi begitu. Jadi saya minum kayak kopi yang dari kebun, orang petik, bawa ke sini, jual, digoreng di sini, terus digiling dan dibuat jadi sebuah minuman di gelas dan kita bisa nikmati. Jadi itu menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi untuk saya bisa berkembang, dan akhirnya saya memilih untuk mencoba untuk jualan kopi. Jadi kayak sesuatu yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, tapi tiba-tiba saya diajarkan dan saya jadi tahu, dan saya lihat di situ ada potensi besar sekali untuk kita bisa berkembang, dimana selain potensi untuk berkembang, kita juga bisa membantu petani-petani, kelompok petani-petani yang di kampung, khususnya di pegunungan. Kan mereka tanam kopi banyak, cuman mereka bingung untuk jual kopi kemana. Dan kebetulan juga saya punya teman ada punya lahan kebun yang cukup besar, cuman kadang kopinya cuman dibiarkan begitu, terbiasa dikelola dengan baik. Akhirnya sudah saya bilang, sudah kopi kau jual ke saya, kopi itu kau kasih petik, kasih proses kopi ini dari pohon, kau proses terus kau jual ke saya. Dan puji Tuhan sekarang masih berjalan, mereka bisa
suplai kopi langsung ke saya dan saya bisa jualkan, dan juga saya bisa pakai di kedai juga. Singkat cerita, saya mulai kopi tuh, saya mulai dari jual kopi botolan. Jadi kopi botolan tuh, itu pun saya masih belum punya alat-alat, mesin dan segala macam saya tidak punya. Jadi saya harus masih pinjam alat dari kakak laki-laki yang kakak Alo, namanya kakak Alo, sorry, kakak yang ajar saya kopi tuh namanya kakak Alo Jufuai. Dia juga salah satu mentor, inspirator untuk saya pribadi, sehingga saya bisa berkembang sampai sejauh ini. Buat kopi botolan, terus saya masih sewa-sewa alat dan mesin buat, terus saya pergi jual ke tempat wisata atau ke teman-teman dekat, orang-orang yang saya kenal, ke kantor-kantor saya tawar-tawar. Ya memang tantangan ya lumayan, karena di sisi lain saya juga baru terjun di dunia kopi, dan pasti orang-orang yang sering minum kopi mereka tahu rasa kopi yang benar kayak bagaimana, ya. Ya tapi saya berusaha untuk dari hari ke hari untuk belajar untuk memperbaiki dari segi rasa, kualitas dan segala macam. Dari tampilan juga saya mulai pelan-pelan upgrade, dan ya puji Tuhan orderan makin bertambah, sehingga saya bisa beli alat-alat sendiri, alat-alat manual. Setelah itu saya mulai produksi kopi-kopi botolan lebih banyak, dan saya berkembang sampai saya bisa dapat satu tempat kosong yang saya bisa bangun sebuah kedai. Di situ saya bangun kedai dari nol. Saya buat dari kayu dan papan seadanya, sehingga saya ada tempat yang sudah pasti untuk setiap hari saya buka, dan orang bisa nongkrong, teman-teman bisa nongkrong. Dan banyak hal yang saya dapat dari kedai ini, bahwa kita bukan hanya jualan tetapi kita bisa saling sharing, saling saling menjaga antar kita sesama anak-anak muda Papua. Ya harapannya bisa lebih berkembang lagi dari segi sistem dan lain-lain begitu. Dan juga Meju Coffee ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa, ya kita bisa saling support, ya lebih ke buka peluang untuk teman-teman bisa berkembang. Pesan untuk teman-teman yang mau mulai jualan, ya pastinya banyak tantangan, banyak cobaan. Kadang kita banyak ide, banyak pikir, tapi untuk menjalankan ide itu kadang kita malas, kadang juga kita masih ragu, masih minder dan segala macam. Jadi mungkin pesannya, teman-teman ya bisa lawan. Ya saya juga pernah ada di posisi itu, dimana saya sangat ragu, mungkin orang tidak akan beli saya punya jualan, atau mungkin saya bikin kopi kurang enak, tidak enak, bahkan mungkin orang akan bilang saya bagaimana. Saya memang sering berpikir begitu. Cuman saya yakin saja bahwa kalau kita buat sesuatu, Tuhan pasti akan memberkati. Dan dimana satu hal yang saya tanam dalam saya punya prinsip, bahwa kau kerja baru kau bisa makan gitu. Jadi itu yang jadi saya punya kekuatan, sehingga teman-teman mungkin bisa mungkin sekarang mungkin bisa lebih baik, karena banyak banyak hal yang bisa kita buat, bisa jual segala macam, apa saja itu saya jadikan uang kayak gitu. Oh ya, untuk kopi sendiri saya datangkan langsung dari Pegunungan Bintang, dari teman yang tadi saya bilang yang punya keluarga yang punya kebun. Ini adalah salah satu contoh produk saya. Ini ada kopi pack. Ini kopi ini saya ambil langsung dari petani Pegunungan Bintang dalam bentuk biji mentah.
Setelah itu dikirim ke Sentani dan saya olah dia menjadi sebuah produk yang siap untuk disajikan.